Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa open kamera ya. Ini sudah hadir 20 orang, 21. Oke, langsung aja dimulai. Pertama-tama kenalin dulu, saya Chandra dari LK tahun 2020. Di sini saya menggantikan Mas Victor karena Mas Victor ada urusan, jadi nggak bisa jadi MC hari ini. Nah, di sini mungkin ada yang udah kenal ya. Bisa dipanggil Chandra. Nah, kali ini di kelas program malam ini Mas Ali yang akan mengisi forumnya seperti biasa. Oke. Ada 22 orang, kita langsung mulai aja ya. Oke, Mas Ali, saya persilakan untuk memulai. Oke, terima kasih Mas Chandra. Mulai ya. Cek. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Mas. Oke, siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman Roboholic untuk kehadirannya dan khususnya untuk Mas Chandra dan pengurus Roboholic lainnya yang sudah memberi kesempatan untuk hari ini. Jadi untuk hari ini sebenarnya sempat ada wacana bakal bahas STM32. Cuma yang STM32 ini pengen saya tunda dulu. Insya Allah pertemuan depan hari Senin, kalau bisa Senin minggu depan itu kita bahas STM32. Tapi kali ini ada salah satu topik yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas dan nggak akan sia-sia juga untuk dibahas. Jadi langsung aja. Nama topiknya ini Bare Metal, Programming by Register. Untuk pembukaannya tuh gini aja. Kalian pernah kepikiran nggak di Arduino aja ya? Di Arduino itu ada fungsi-fungsi kan seperti digital write, terus analog write, terus digital read, analog read, serial begin dan lain-lain. Itu kan kalau kita lihat dari bentuknya aja udah ketahuan kalau itu fungsi. Dia bukan aslinya seperti itu, yang artinya di dalam itu tuh sebenarnya mungkin ada program-program lain. Nah, jadi berangkat dari pertanyaan itu, karena kita sebagai programmer generasi Z tahun 2020-an, 2010-an sudah ada Arduino, mungkin kita sudah merasa aman ya dengan fungsi-fungsi seperti ini. Tapi coba kita tarik ke awal, waktu awal-awal ada perkembangan microcontroller itu kayak gimana sih kode pemrograman itu disusun. Ini ada salah satu contoh kode. Mungkin kalau ini kira-kira salah satu line aja, itu maksudnya gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi untuk yang ini dulu aja. Tak kasih waktu 10 detik aja lah, 10 detik. Nanti kalau memang udah nggak ada yang menanggapi ya saya langsung lanjut ke topik inti. Coba mungkin ada yang mau menanggapi nggak? Ini salah satu line aja, itu maksudnya apa? Yang DDRB mungkin atau port B. Kalau misal memang benar-benar buntu dan belum ada gambaran, nggak apa-apa. Mungkin memang wajar untuk yang generasi sekarang ini untuk merasa blank dengan yang kode seperti ini. Jadi secara singkat aja ya, bare metal itu pemrograman tanpa abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Ya ini, abstraksi tadi itu ya kita pakai fungsi-fungsi ini abstraksi namanya. Jadi sudah diabstraksikan untuk menulis sinyal high, deep,
pin kesekian itu nanti fungsinya seperti ini, kan sudah diabstraksikan sesuai hardware-nya dan lain-lain. Sedangkan kalau ini kan sebenarnya sih ini sudah ada abstraksinya dari dari pengembang IC microcontroller terkait, cuma ini abstraksinya pun masih terlalu dekat sama bahasa dari mesinnya sendiri. Jadi ya kita kalau bilang yang kali ini murni bare metal enggak, cuma ini benar-benar mendekati bare metal. Yang benar-benar bare metal itu mungkin assembly atau bahkan nggak ada sih orang program pakai hex atau binary, ya pasti ya paling low level itu assembly. Tapi ini kan C ya, ini C, tapi mendekati assembly lah. Nah, sedangkan register itu tempat penyimpanan sementara data program yang sedang dieksekusi. Untuk lebih rincinya sebenarnya mengenai register itu nanti pasti dijelaskan di mata kuliah mikroprosesor. Ya, di mikroprosesor. Jadi mikrocontroller sendiri kan pengembangan dari mikroprosesor. Mikrocontroller kan punya CPU, punya memori, punya peripheral. Nah, itu dia. Register itu salah satu bagian dari mikrocontroller itu. Nah, jadi singkatnya ya, dari program yang tadi itu, ini kan kita mengambil kasus contoh Arduino Uno. Arduino Uno itu IC chipnya itu menggunakan ATmega 328, yang mana yang kalian lihat itu PB 5 pin 13 itu sama pin 13 ini terhubung ke port B5 dari IC ATmega 328, dan ini seterusnya bisa disaksikan di sini ya, bisa dilihat di sini untuk hubungan antara gambaran dari boardnya Arduino dengan IC ATmega-nya sendiri. Jadi untuk yang ini nggak perlu dibahas lah, ini kan cuma define define delay-nya. Nah, ini untuk set output bahwa pin PB5 itu adalah pin output. Kalau di Arduino kan selama ini kita pakai pin mode itu ya. Nah, kalau di sini kita pakai registernya ini DDRB, data direction register port B. Lalu ini harus dihapus. Nah, lalu di sini BV ini penggeser bit. Nanti bentuknya sih binary. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan dalam bentuk matematisnya seperti apa. Jadi ini secara singkatnya aja sesuai komentarnya ini untuk mengeset bahwa pin B5 port B, pin yang ada di port B, pin kelima itu adalah output. Nah, ini while satu ini sama seperti void loop kalau di Arduino. Di sini OR sama dengan ini, OR ini untuk ya. Kalau di pemrograman ini bare metal ini untuk set logika memberikan nilai. Kalau ini N ini biasanya untuk reset. N sampai habis itu menegasikan logikanya ini. Mungkin agak ribet di awal-awal, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ada waktu banyak untuk membahas kok. Jadi kita di sini set port B di pin 5 ini untuk high, lalu delay selama 3 detik. Lalu setelah itu kita matikan delay selama 3 detik. Jadi pada dasarnya ini program blink biasa. Tapi
menggunakan bare metal, bukan menggunakan abstraksi yang diberikan oleh pengembang Arduino. Jadi seperti itu. Kok tahu DDRB itu maksudnya apa, terus BV itu maksudnya apa, PORB maksudnya apa, itu ada di datasheetnya ATmega 328 sendiri. Jadi mereka sebagai pengembang, mereka juga sudah ini apa namanya, biasanya pengembang-pengembang IC microcontroller itu juga sudah menyediakan library terkait itu untuk register, apa, menjelaskan masing-masing register, terus cara aksesnya gimana dan lain-lain itu nih. Tapi ada waktu itu ada rangkuman apa namanya, ada rangkuman tabel dan penjelasannya, itu ada salah satu blog yang saya lihat, ini nanti bisa diakses, saya kirim nanti PowerPoint-nya ini, slide-nya ini. Jadi ya ini DDRX ini maksudnya apa, data direction register, terus port X apa, pin X ini apa, masing-masing itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini kan yang versi rangkuman, kalau versi aslinya ini datasheet, ada 442 halaman kalau nggak salah. Itu nanti bisa diakses juga di sini kalau kalian mau yang lebih rinci. Tuh. Nah, kalau ini ada sedikit apa namanya, jadi salah satu metodenya itu kita juga menyelam ke forum-forum lama ya, forum-forum apa ATmega, forum AVR itu sebenarnya karena bare metal ini termasuk klasik, masalah-masalah yang akan kita dapatkan pun mungkin adalah masalah-masalah yang sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu lagi. Ini contohnya forum ini apa namanya, si orang yang membuat artikel ini ikut forum tahun 2004, berarti kan bisa dibayangin mungkin forum ini nggak jauh-jauh terjadi di tahun-tahun itu, yang mana kita mungkin masih SD ya. Itu dia. Ini dia menjelaskan masalah apa namanya, kenapa kok kalau set itu pakainya OR, operasi OR, tapi kalau reset pakainya N terus ada negasi gitu, kenapa seperti itu. Nah, cara belajarnya kalau bare metal kita modelnya menyelam sama mencoba aja sebenarnya. Menyelam ini menyelam datasheet, menyelam ke programnya itu sendiri, sama mencoba untuk memahami gimana kerjanya apa namanya, gimana kerjanya IC itu sendiri, ATmega dalam ini, dalam kasusnya ini. Jadi karena ini kata-katanya menyelam dan mencoba, saya akan coba menyelam ke apa namanya, program yang sudah ada sebelumnya. Discard. Nah, sebelumnya ini salah satu apa namanya, hasil dari menyelam ya. Itu kalau kalian cek apa, kalau kalian pakai platform IO, pakai VS Code, itu bisa go to definition. Itu jadi semuanya, semua fungsi-fungsi itu bisa kalian lihat, apa digital write itu isinya apa, analog write itu apa. Nah, ini contohnya digital write itu sebenarnya isinya tuh apa, fungsi-fungsi ini dijadikan apa, dijadikan satu prototipe fungsi, yang mana untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu mungkin ini akan membuat ukuran program menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Maksudnya kebutuhannya itu cuma apa, blinking LED, mau kedip-kedipin lampu LED, tapi kok programnya seberat ini, padahal kita tadi bisa blinking LED, ini cuma butuh apa namanya, langsung akses registernya. Ini nanti efeknya juga sangat signifikan pada apa, ukuran program itu sendiri. Ini kalau kita mau menyelam dan mencoba ya. Jadi ini BV ini sebenarnya dia apa, shift bit ini, go to definition. Ini maksudnya ketika kita masukkan ya nilai di sini,
nilai ini tuh akan menggeser satu. Contoh ya, ini kan DDB5. DDB5 kita menuju definisinya 5. 5 dia kalau menggeser satu, kita buka kalkulator. Binary. Jadi 1 digeser ke kiri sebanyak 5 kali. Hasilnya ini secara binary-nya 0 0 0 0 0 1 0 0. Di sini kan ada satu port kan untuk untuk ATmega, port B itu ada 8 bit. Itu sebenarnya kalian bisa penulisan ini bisa dirubah menjadi bentuk binary-nya seperti ini. 0B 1 2 3 4 5 6 7 0 1 0 1 ini saya gedein biar kelihatan. Nah, 0 1 2 3 4 5 di sini. 0 1 2 3 4 5. Ini artinya sama aja seperti BV geser ini. Sama seperti ini. Ini maksudnya set port B ini, di port B ini bahwa pin 5 ini sebagai output gitu. Gampangnya seperti pin mod itu. Ini juga sama, nanti 0B dan seterusnya. Ini hasilnya program tadi itu seperti ini ya, kedip-kedip biasa. Nah, sekarang kan kalau kita kita kembalikan ke konteks konteks Arduino kan biasanya kalau 2 LED berarti kita butuh 2 baris program digital read kan. Kalau di sini enggak. Tapi sebelum saya masuk ke situ mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Atau dilanjut sampai akhir dulu? Nah, mungkin ada. Ya, silakan. Tanya, Mas. Gimana? Baru ngikut sih. Kalau kelebihannya yang versi ini sama yang band metal itu kalau sama yang Ino biasa itu apa, Mas? Nanti tak bahas di akhir untuk kelebihan dan kekurangannya. Siap. Ini Mas, kalau integrasi sama library kayak LCD ataupun yang lain itu bisa nggak, Mas? Oh bisa. Ini aja kalian untuk menulis ini kalian bisa pakai frameworknya Arduino biasa, maksudnya kalian pakai ini include mau yang biasanya kan kalau framework biasa kan ada include Arduino.h terus habis itu ada void setup sama void loop. Nah di dalam void setup sama void loop kalian bikin kayak gini pun sebenarnya tidak ada masalah gitu. Jadi bisa sih diintegrasi sama library yang ada. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau belum ada, saya lanjutin. Nah, jadi sekarang kan misal ada 2 LED nih. Kalau misalnya saya mau kedip-kedipin 2 LED ini secara berbarengan, ya tinggal ini. Ini kan satunya ada di mana ini? Satunya kan ada di port B0. Berarti kan di sini. Untuk cara bodohnya aja ya. Ini kalian bisa bayangin bahwa ini port 0 sampai port 7. Ini terus tak komen dulu. Sini. Ini set. Terus habis itu di sini ini reset. Terus kita build. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah,
lebih ringkas dalam untuk beberapa konteks bisa dibilang sebenarnya lebih ringkas untuk pemrograman bare metal ini. Bahkan nih memori yang digunakan hanya 0,6%. Itu juga yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi salah satu kelebihan yang signifikan dari bare metal itu lebih ringan, lebih kecil juga ukuran nanti di penyimpanan flashnya microcontroller. Jadi ini jadi program sama-sama blink LED, sama-samanya di pin 13, delaynya sama. Cuma yang atas ini, yang ini saya pakai bare metal. Yang ini saya pakai yang abstraksinya Arduino. Di sini 2,6% memori kepake, di sini cuma 0,5% kepake. Jadi kan lumayan signifikan ini. Untuk nanti lebih besar lagi programnya ya juga kerasa bedanya. Itu salah satu kelebihannya. Lalu kelebihan lain ya karena ini dengan asumsi bahwa si developer atau si developer ini memahami konsep dari microcontroller itu sendiri, itu malah akhirnya efisiensi waktunya tercapai. Dalam artian gini, ketimbang seseorang ini dia mempelajari masing-masing abstraksi, misalnya ketika belajar microcontroller Arduino gitu, microcontroller ATmega tapi framework Arduino gitu, dia belajar abstraksinya Arduino mulai dari digital red sampai akhir, terus habis itu dia pindah ke microcontroller STM32, dia belajar juga HAL GPIO write pin bla 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 sampai akhir. Maksudnya dia mempelajari semua fungsi-fungsi yang ada. Ketimbang seperti itu malah lebih efisien, dia sudah memahami bagaimana cara kerja register, karena secara umum itu nanti nggak beda signifikan antara satu microcontroller arsitektur AVR dengan ARM, ada beda, cuma nggak sesignifikan itulah. Dan nanti kalau memang orang itu sudah memahami bagaimana cara kerja register dan lain-lain, itu akan cepat mengembangkan microcontroller dan beradaptasi dengan microcontroller baru seperti itu. Ada juga yang mungkin belum tertulis di sini, itu poin lainnya, itu kita jadi lebih bebas. Kita lebih bebas dalam artian lebih bebas dalam artian dari register-register yang tadi itu kalian bisa membuat abstraksi kalian sendiri. Jadi kan kalau digital red ini dibuat untuk abstraksinya ini untuk orang-orang yang baru beginner banget. Bahkan kadang hobis itu nggak butuh belajar bagaimana microcontroller bekerja. Makanya di sini ada fungsi-fungsi yang sebenarnya malah berat-beratin. Contohnya ini harus ada if port not a pin di return. Maksudnya kan mungkin ada orang-orang yang ngoding, dia habis itu ngodingnya nggak tahu kalau di Arduino itu nggak ada pin 14 misalnya, itu habis itu memasukkan pin 14. Kalau di Arduino biasa nggak akan ngefek, soalnya kan pakai abstraksi ini dia akan di return nilai, nggak ada nilai, di return nilai kosong gitu, nggak ada nilai yang dikembalikan. Beda kalau misalnya orang itu nggak ada ini, mungkin akan efek ke pemrogramannya seperti itu. Ini abstraksi-abstraksi yang ada itu biasanya memang buat untuk orang-orang yang baru belajar. Sedangkan kalau ini bare metal, kalian bisa membuat abstraksi kalian sendiri seringkas mungkin, efektif, seefisien mungkin, ya sesuai kebutuhan kalian gitu. Itu poin bebas yang saya maksud seperti itu. Ya kekurangannya kurang praktis aja sih. Kan
kadang orang mikirnya udah ada abstraksi lain kok, ngapain kita susah-susah bare metal. Sebenarnya nggak susah, cuma maksudnya ya untuk awal-awal ya tak akui susah, cuma maksudnya ya pada akhirnya sesuai kebutuhan sih. Gitu. Kalau kurang praktis ini ya ini mengingat udah ada abstraksi yang sudah banyak tersebar, itu kita tinggal pakai, tinggal akses library, tinggal comot-comot. Itu kalau poin-poin kurang praktisnya. Dibandingkan itu kan praktisan orang-orang yang tinggal comot library, tapi kalau mengingat kebutuhan developer tertentu biasanya dia menginginkan sesuatu yang ini mencapai efisiensi tertentu. Contohnya ya tadi kayak berat programnya dan lain-lain. Ya, jadi sekian materinya sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain, sama mulai tak kasih permasalahan kalau sambil untuk memahami, nanti tak kasih permasalahan. Jadi sekarang mungkin ada yang mau bertanya dulu sambil saya nulis permasalahan yang akan saya berikan. Ya, silakan untuk teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja ngomong. Oke, jadi belum ada pertanyaan ya sejauh ini. Mungkin ada tapi belum ditanyain aja. Jadi ini ada dua permasalahan. Yang ini untuk sekarang, yang ini nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Diajukan di pertemuan depan nggak apa-apa. Yang untuk yang kedua ini memang butuh waktu untuk memahami. Jadi yang pertama ini kalian bikin simpelnya tuh gini loh. Di port D itu nanti ada switch push button, yang mana katakan kalau diklik nanti yang LED di port B5 itu nyala. Terus habis itu ketika yang ini dilepas nanti mati. Seperti itu, sekedar seperti itu aja. Tapi versi bare metal gitu. Seperti itu. Mungkin untuk permasalahannya ada yang ditanyakan deh. Sama ini tak kirim permasalahannya sama PPT-nya dulu. Izin stop share screen.
gitu. Ya, silakan untuk dicoba. Ini sambil mencoba sesi tanya jawab selalu terbuka ya. Itu sudah saya share untuk file-file yang bisa membantu kalian. Ya. Sampai saya kasih waktu untuk yang permasalahan pertama aja. Sampai jam 8.25. Habis itu nanti saya konfirmasi lagi ada yang udah selesai.